Perkenalkan, nama saya Engelore Adomina Hitipeu, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 6 Ambon, Kota Ambon, Maluku. Di saat ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Aksi nyata yang saya buat yaitu 1. Membuat keyakinan kelas, 2. Membuat penyimbasan modul 1 guru penggerak termasuk budaya positif. Latar belakang sehingga saya membuat aksi nyata 1.4 tentang budaya positif adalah kelas merupakan tempat belajar bagi siswa dan hendaknya dikondisikan dengan baik supaya siswa merasa aman dan nyaman. Hal ini dapat terwujud apabila suasana kelas mendukung dengan diberlakukannya budaya positif di kelas yang di dalamnya memuat nilai-nilai kebajikan universal. Yang menjadi tujuan saya melakukan aksi nyata ini adalah mewujudkan budaya positif dengan cara 1. Membentuk keyakinan kelas, 2. Menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri siswa, 3. Mengambil posisi kontrol sebagai manajer dalam melakukan pendekatan kepada siswa sehingga mereka merasa aman dan nyaman ketika belajar di kelas. Dalam aksi nyata yang saya lakukan, yang menjadi tolak ukur adalah 1. Terbentuknya keyakinan kelas, 2. Tumbuhnya motivasi internal yang berasal dari dalam diri siswa, yang ketiga, siswa memiliki karakter yang kuat, yang keempat, siswa mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya sendiri, dan yang kelima, terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dukungan yang saya butuhkan dalam melaksanakan aksi nyata ini adalah 1. Kerjasama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, alat dan bahan yang saya butuhkan adalah spidol, papan tulis, kertas, manila karton, dan lain-lain sebagainya. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk membuat aksi nyata terkait modul guru penggerak termasuk di dalamnya modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, melakukan sosialisasi pentingnya budaya positif kepada siswa di kelas. Yang ketiga, membentuk keyakinan kelas bersama siswa kelas 9-14. Yang keempat, memajang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dengan siswa di kelas. Yang kelima, menerapkan keyakinan kelas dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Yang keenam, membuat dokumentasi dan laporan kepada kepala sekolah. Yang ketujuh, melakukan sosialisasi atau pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Dokumentasi kegiatan aksi nyata yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Sehubungan dengan di sekolah kami ada 6 calon guru penggerak angkatan ke-7, maka secara bersama-sama kami berenam meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan pengimbasan sekaligus melakukan sosialisasi terkait dengan modul guru penggerak, termasuk di dalamnya juga tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah. Setelah kami memperoleh izin dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian kami melakukan sosialisasi tentang pentingnya budaya positif kepada siswa di kelas, dan setelah itu kami melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa yang ada dalam video berikut ini. Selamat pagi semuanya. Saat ini kita akan membuat nilai keyakinan kelas yang merupakan nilai dari segala sesuatu yang kita lakukan di kelas secara universal, dan itu akan diterapkan selama kita berproses dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, masing-masing kalian dengan tidak masuk unsur paksaan menulis nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai universalnya masing-masing. Setelah itu ditempelkan di papan tulis dan kita membahasnya secara bersama-sama apakah ada yang mengandung unsur negatif atau tidak. Oke, bisa paham? Bisa. Bangun dan bukalah matamu, saatnya Dari 29
yang sudah dibuat oleh kalian. Nah, kita buat sekarang menjadi beberapa saja yang menjadi keyakinan kelas untuk kita ikuti secara bersama-sama. Ada 29 keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat oleh kalian, kita sepakati beberapa untuk menjadi nilai keyakinan kelas kita supaya diikuti oleh kita semua. Yang pertama, siapa yang mau mengungkapkan nilai keyakinan kelas dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman? Yang pertama, oke, silakan. Berarti harus berbicara sopan terhadap yang kedua. Ya, berarti menghormati diikuti saja dengan menghargai ya. Yang ketiga, ya, bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Yang keempat, hidup rukun dalam kelas. Berarti tidak boleh ada yang saling memarahi dalam kelas. Nah, apakah keempat ini kita sepakati menjadi keyakinan kelas kita? Sepakat? Nah, kalau kita sudah sepakat di hari ini, maka dengan demikian ketika kita berproses dalam kelas, nilai-nilai keyakinan kelas ini harus diikuti oleh kita semua. Bisa diperhatikan oleh kalian semua? Nah, oleh sebab itu, terima kasih kita sudah membuat kesepakatan kelas kita di saat ini. Mari kita tepuk tangan bagi kita. Kegiatan pengimbasan modul 1 guru penggerak yang kami berenam lakukan pada tanggal 27 Januari 2023 dengan pembagian sebagai berikut. Pertama, pengimbasan modul guru penggerak, filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif dijelaskan oleh Ibu Hitipeu dan kemudian diikuti dengan penjelasan tentang budaya positif diantaranya disiplin positif oleh Ibu Kasman, nilai kebajikan dijelaskan oleh Ibu Riri Hena, motivasi penghargaan dan hukuman dijelaskan oleh Ibu Latuhihin, keyakinan kelas dijelaskan oleh Ibu Meganita, dan segitiga restitusi dijelaskan oleh Ibu Yesayas. Berikut video pengimbasan modul 1 yang dijelaskan oleh saya. Di ruang rapat ini memang kita berenam sudah berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah untuk meminta izin menyangkut dengan tugas kita dalam program guru penggerak yang setiap modul itu harus kita buat aksi nyata. Aksi nyata yang lain itu tidak berat seperti aksi nyata modul 1.4 karena harus melibatkan semua guru. Dan oleh sebab itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami, dan kami akan mengimbaskan apa yang sudah kami dapat
memulai kegiatan kita di saat ini Bapak dan Ibu, saya mengajak kita semua untuk berdoa dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu, ketika kamu masuk untuk menjadi guru penggerak ini ada fase-fase yang kamu lalui. Pertama itu kamu harus mengisi CV, kemudian mengisi esai, kemudian yang ketiga melakukan simulasi mengajar, dan yang keempat itu kita dalam sesi wawancara. Apa yang kita tulis di esai akan diwawancarai oleh fasilitator yang jumlahnya 2 orang yang ditentukan oleh kementerian. Nah, setelah kita sudah masuk dalam program guru penggerak ini, kita ditetapkan sebagai calon guru penggerak, maka kita harus belajar selama 6 bulan. Nah, saya bersama dengan ke-6 teman, di antaranya ada Ibu Ine, ada Ibu Noni, Ibu Mega, Ibu Eni, dan Ibu Ola. Kita sudah melalui 3 bulan untuk masa pendidikannya. Selama 3 bulan itu kami mempelajari modul 1 dari 3 modul guru penggerak. Nah Bapak Ibu, modul 1 ini dia berisikan 4 modul. Yang pertama itu kita mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua itu modul nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga itu visi guru penggerak. Dan yang keempat itu adalah budaya positif. Nah Bapak Ibu, dalam kita mempelajari tentang modul 1 yang merupakan awal dari 4 modul yang kita pelajari itu, kita belajar bagaimana kita mengkondisikan murid di kelas dengan berpatokan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Sama-sama kita semua sudah tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu dia terkenal dengan dia punya semboyannya. Ada 3 semboyannya di Bapak dan Ibu. Yang pertama, Ingarso Sungkuludo, itu guru berada di depan sebagai teladan. Kemudian yang kedua, Imadia Mangunkarso, guru berada di tengah. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, guru berada di belakang untuk mendorong anak-anak kita sebagai peserta didik kita. Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara inilah, maka ada hal-hal yang perlu kita ambil menjadi bahagian yang nanti kita terapkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu Bapak dan Ibu, kita diharapkan sebagai penuntun. Fungsi kita adalah menuntun anak-anak kita. Nah, oleh sebab itu maka peran kita itu sebagai pamong. Kita menuntun mereka supaya mereka tidak melakukan kesalahan. Kalaupun ada tindakan mereka yang salah, maka kita tidak boleh memarahi mereka. Tapi kita harus memanggil mereka, kita menuntun mereka sehingga mereka menemukan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Dan kemudian nanti mereka kembali lagi setelah kita sudah menuntun mereka. Kemudian yang kedua, kita mengajar mereka itu harus sesuai dengan kodrat mereka. Ada 2 kodrat yang dimiliki oleh siswa kita Bapak dan Ibu. Ada kodrat alam dan yang kedua itu kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu mereka berdampingan dengan lingkungan di sekitar mereka. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua itu Bapak dan Ibu kodrat zaman. Kita tidak bisa lagi mengajar mereka sama dengan zaman dulu kita. Kalau kita ngajar dulu dengan Bapak Ibu guru kita dulu itu semuanya terpusat untuk guru. Tapi kita sekarang tidak bisa lagi. Karena anak-anak ini ada pada zaman teknologi, maka kita ajar mereka sesuai dengan teknologi sekarang. Sehingga kedapatan bahwa mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di kelas. Karena kalau berpusat pada kita guru, maka dengan demikian siswa itu merasa bosan. Kemudian siswa itu merasa jenuh. Tapi kalau berpusat kepada mereka, maka dengan demikian mereka tidak menjadi jenuh dan mereka enjoy dalam belajar. Nah kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, kita guru itu sebagai hamba. Hamba bukan berarti bahwa kita tunduk kepada siswa kita. Kita berperan sebagai hamba di mana kita menuntun mereka sebagai seorang pamong. Sehingga dengan demikian anak-anak kita yang salah arah mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Nah itu filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita pelajari pada
satu. Sehingga dengan kita berperan sebagai pama untuk menuntun, kita mengajar mereka sesuai dengan kodrat mereka, kemudian kita menghampa kepada mereka, maka di akhirnya itu mereka memperoleh kemerdekaan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak lihat atau anak-anak yang nyaman di kelas itu berarti mereka belum merdeka, mereka belum bahagia. Nah, tugas kita guru, kita harus membahagiakan mereka. Dengan apa? Dengan cara kita sendiri. Kita menggunakan metode model pembelajaran yang menarik sehingga mereka menjadi senang. Kemudian Bapak dan Ibu, kita berpindah kepada modul 1.2. Modul 1.2 ini Bapak dan Ibu, dia berada pada nilai dan peran guru. Itu bagian dari kita. Nah Bapak Ibu, untuk nilai guru itu ada 5. Yang pertama itu berpusat pada guru, pada murid. Yang kedua itu kolaboratif, yang ketiga mandiri, yang keempat inovatif, yang kelima reflektif. Kita semua memiliki 5 nilai ini, walaupun hanya 1, tapi tetap itu ada nilainya dari kita guru, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik dan benar. Nah Bapak dan Ibu, kalau berpusat pada murid itu artinya bahwa siswa yang berperan dalam proses belajar mengajar. Minimal kita memberikan materi pelajaran dengan metode diskusi, sehingga anak presentasi itu berpusat kepada siswa. Kalau Bapak terangkan dari awal sampai akhir itu berpusat pada guru, maka nilai yang pertama itu tidak ada pada kita. Tapi kalau mereka yang berperan, berarti sudah ada nilai guru penggerak itu pada diri kita. Di kita saya sudah ada. Yang kedua kolaboratif. Kolaboratif itu artinya bahwa kita bersama-sama dengan teman untuk membahas segala sesuatu yang menjadi persoalan bagi kita. Ada teman yang punya persoalan bisa berkolaborasi dengan teman yang lain, sehingga nilai kolaboratif kita itu ada. Teman-teman semapel itu sudah ada nilai kolaboratifnya. Apabila teman-teman bekerja sama, membuat perangkat misalnya, membuat bahan ajar misalnya, itu sudah ada kolaboratifnya. Kemudian mandiri. Mandiri itu tidak perlu kita menunggu perintah dari bapak kepala sekolah atau perintah dari orang untuk kita bergerak. Misalnya mengikuti pelatihan, saya perlu tunggu perintah. Langsung saja kita ikut. Dia punya pelatihannya, itu berarti kemandirian kita sudah ada. Kemudian Bapak dan Ibu inovatif. Nah, inovatif itu sesuatu yang kita lakukan yang menghasilkan karya yang baik, itu juga harus dimiliki oleh kita. Kemudian reflektif. Reflektif itu adalah nilai dari diri kita setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada evaluasi yang kita dapatkan dari teman misalnya, asisten misalnya, bapak kepala sekolah misalnya, peserta didik siswa sekalipun, kalau mereka membuat refleksi kepada kita tidak boleh kita marah, karena itu merupakan bagian dari reflektif. Nah nanti Bapak dan Ibu yang mau ikut ini, Bapak dan Ibu sudah punya feeling sekali, oh saya sudah ada pada nilai guru penggerak yang mana, karena nanti didiskusikan secara bersama-sama dengan fasilitator dan teman-teman yang lain. Diri saya sudah memiliki berapa nilai guru penggerak, diri Ibu Mega sudah mempunyai berapa nilai guru penggerak. Satu nilai juga tidak menjadi persoalan. Ibu Noni punya nilai guru penggeraknya sudah berapa, sehingga masing-masing kita bisa mengetahui nilai guru penggerak apa yang sudah saya miliki. Kemudian Bapak dan Ibu, dari nilai ini maka kita dapat peran kita sebagai guru penggerak. Peran yang pertama itu Bapak dan Ibu mewujudkan pimpinan pembelajaran. Kalau Katung sudah berpusat pada murid ketika belajar di kelas, berarti kita sudah menjadi pemimpin pembelajaran. Kalau kita berdiri di depan mengajar, sudah jadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Kalau misalnya Bapak Ibu guru ada meminta bantuan kita untuk menerangkan apa yang sudah kita tahu, nah itu sudah menjadi coach bagi orang lain. Kemudian mendorong kolaboratif. Artinya Bapak dan Ibu sudah berkolaborasi dengan teman-teman, ada teman lain lagi yang mau berkolaborasi dengan Bapak Ibu, silahkan. Kemudian yang keempat itu mewujudkan KPP
Kelompok 6 ini sudah menggerakkan Bapak dan Ibu. Berarti kita sudah melakukan peran salah satu peran kita yaitu menggerakkan komunitas praktis. Kita sudah berbagi pengalaman baik kita, praktik baik kita dengan Bapak dan Ibu sekarang ini. Nah, nanti Bapak Ibu punya tugas lagi untuk menggerakkan komunitas praktis lagi ketika Bapak dan Ibu berada pada posisi seperti itu. Sehingga semboyan dari guru bergerak itu memang dia terwujud, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita tidak boleh diam. Nah, Bapak dan Ibu setelah itu kita ada pada modul yang ke 1.3, visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak ini Bapak dan Ibu merupakan harapan, impian, cita-cita kita guru dari siswa kita. Nah, kita punya siswa ini kita cita-citakan mereka ke depan ini mereka mau jadi apa? Atau kita punya siswa ini mereka mau membuat apa di sekolah sehingga mereka berprestasi. Nah, oleh sebab itu maka kita guru-guru yang ada ini harus punya visi masing-masing. Nah, dari visi yang kita miliki dengan menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu adalah salah satu pendekatan di mana kita menggunakan aset atau kekuatan atau kemampuan yang ada di sekolah kita ini untuk menunjang visi kita. Sehingga dengan demikian kalau misalnya di sekolah ini ada siswa yang berprestasi, itu sudah merupakan salah satu aset kita. Ada guru kita yang berprestasi, itu sudah merupakan aset kita yang nantinya kita jabarkan dia dalam tahapan Bagja. Bagja ini akronimnya, B itu adalah buat pertanyaan, A itu adalah ambil pelajaran, G itu gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A itu adalah atur eksekusi. Nah, Bapak dan Ibu, kita buat visi dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja, maka dengan demikian kita dapati visi kita yang benar-benar kita dapati di sekolah melalui aset kita. Kita tidak boleh rekayasa, Bapak dan Ibu. Kita tidak boleh melakukan sesuatu atas maunya kita sendiri, tapi harus berdasarkan aset atau kekuatan yang ada pada sekolah kita. Aset di sekolah kita cukup banyak, baik dari Bapak Ibu guru maupun dari siswa. Dan tak kalah pentingnya Bapak dan Ibu untuk modul 1 ini adalah modul 1.4, di mana modul 1.4 ini dia berbicara menyangkut dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini Bapak dan Ibu merupakan kebiasaan-kebiasaan positif atau kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Bapak dan Ibu, kita punya budaya positifnya sudah ada dari dulu sebelum kita mengikuti guru penggerak. Misalnya kita berjabat tangan dengan siswa di depan. Kita melakukan ibadah OSIS, baik untuk siswa yang Muslim maupun siswa yang Kristen. Itu juga sudah merupakan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, budaya positif ini bukan saja dari siswa, tapi juga dari guru. Kalau kita menuntut bahwa siswa kita datang harus tepat waktu, maka kita guru juga harus tepat waktu. Itu budaya positif untuk kita guru. Sehingga anak-anak kita pasti mencontohi kita. Kalau Bapak Ibu guru saya datang tepat waktu, saya juga harus datang tepat waktu. Nah, Bapak dan Ibu, dari budaya positif ini kita dapati ada 5 hal. Dan 5 hal ini harus dilakukan oleh semua guru yang ada di sekolah. Kalaupun Bapak Ibu belum menjadi calon guru penggerak atau guru penggerak, mau lakukan ini tidak menjadi persoalan. Itu artinya Bapak Ibu sudah menjemput bola sebelum Bapak Ibu menuju atau masuk kepada guru penggerak. Yang pertama, disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin positif ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Rasman. Yang kedua, nilai kebajikan universal. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Rediana. Yang ketiga, motivasi hukuman penghargaan oleh Ibu Ratu Nihir. Segitiga restitusi oleh Ibu Yesayas. Dan keyakinan kelas oleh Ibu Mega. Nah, Bapak dan Ibu, untuk tidak membuang waktu, kita masuk saja kepada disiplin positif, tapi sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan Ibu.
tidak perlu lagi ditanyakan. Maka dengan demikian Bapak dan Ibu mewakili keenam teman kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sudah membantu kami untuk mengikuti pengimbasan yang kami buat, dan harapan kami semoga apa yang kami bagikan ini bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu, dan bagi teman-teman yang akan mengikuti kegiatan setelah kami, silahkan kami berenam bisa membantu Bapak dan Ibu apabila ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu sharing dengan kami. Itu saja Bapak dan Ibu, dan mungkin untuk mengakhiri kegiatan kita di saat ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Selamat siang.